Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Kali ini saya mau bikin reading series, yaitu zodiak series. Jadi nanti akan ada 12 video per zodiak, dimana di dalam zodiak masing-masing itu nanti akan ada pembacaan tentang karir, finansial, asmara, dan kesehatan. Oke, jadi nanti teman-teman silahkan langsung pilih di video mana zodiak kalian. Jika kalian menggunakan western astrologi atau kalian menggunakan zodiak barat, silahkan pilih menurut sun sign. Jika kalian menggunakan Vedic astrologi, silahkan pilih berdasarkan rising atau ascendant sign kalian. Oke, sampai jumpa di video series untuk masing-masing zodiak. Bye bye. Halo sahabat-sahabatku Gemini, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik saja, sehat, paripurna, dan bahagia, oke? Di video kali ini saya mau specific reading untuk teman-teman yang berzodiak Gemini, mulai dari aspek karir, finansial, love life, dan kesehatan, oke? Menyusul video-video sebelumnya tentang di zodiak-zodiak lain. Nah, kali ini saya akan reading khusus untuk teman-teman yang berzodiak Gemini. Yang pertama adalah aspek karir. Jadi bagaimana karir teman-teman Gemini? Wow, ada Six of Wands dan Temperance gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang berzodiak Gemini, aspek karir kalian ini terlihat saat ini terlihat baik-baik saja, tidak ada masalah yang berarti, tidak ada tantangan yang terlihat menyulitkan kalian gitu. Semuanya baik-baik saja, pada tempatnya, baik-baik, lancar, prima, apalagi ya, pokoknya intinya semuanya baik-baik aja, terlihat baik-baik saja. Kalaupun saat ini ada masalah, kalian terlihat memiliki kemampuan yang lebih besar dari masalah tersebut gitu. Jadi aspek akan ada banyak kabar baik dalam pekerjaan kalian, entah proyek kalian akhirnya berhasil, usulan kalian akhirnya disetujui, bisnis atau usaha kalian mendapatkan respon yang baik dari customer, ataupun studi kalian lancar gitu. Oke, intinya adalah dalam karir kalian semua ini terlihat baik-baik aja gitu, tidak ada yang perlu terlalu dicemaskan gitu. Nah, ketika kalian merasa cemas karena ada suatu masalah, coba lihat lagi gitu, jangan-jangan solusinya tuh udah ada tapi kalian belum mau menjalani atau belum mau mendengarkan solusi itu gitu. Karena di sini terlihat tidak ada masalah berarti bagi kalian gitu. Kalaupun ada masalah, kalian tuh bisa menyelesaikannya. Kamu mungkin hanya masih ragu kepada diri kalian sendiri, kalian tidak percaya pada kapabilitas atau kemampuan diri kalian sendiri gitu. Padahal sebenarnya kalian sangat bisa menyelesaikan masalah itu, kalian sangat bisa menempatkan pekerjaan kalian itu dalam kondisi yang stabil, gitu. Sangat bisa gitu. Kamu mungkin hanya sedang ragu atau tidak mempercayai dirimu sendiri gitu. Orang-orang di sekitarmu juga terlihat mendukungmu gitu. Kalaupun ada 1-2 yang terlihat toksik, tapi sebenarnya kalian bisa mengatasi itu gitu. Kalian hanya perlu lebih mempercayai diri kalian sendiri. Kalian hanya perlu lebih mengeluarkan power di dalam diri kalian. Karena sebenarnya untuk masalah karir ini bisa dibilang saat ini adalah masa-masa keemasan bagi kalian yang teman-teman yang berzodiak Gemini ini. Semuanya baik-baik aja, lancar-lancar saja, kalian mendapatkan somehow kalian selalu mendapatkan jalan keluar dari berbagai masalah yang kalian hadapi. Somehow ada aja momen yang pas untuk melakukan project kalian gitu. Seperti ada bantuan tak kasat mata yang seolah-olah selalu mengelurkan tangan pada kalian. Tinggal kalian mau atau enggak mengambil kesempatan itu atau mengambil menerima bantuan itu gitu. Jadi cobalah untuk lebih terbuka pada sekelilingmu, karena bisa saja solusi itu ada di sekitarmu gitu. Kamu hanya sedang tidak melihat, kamu belum melihatnya, atau kamu belum mempercayai dirimu sendiri untuk menyelesaikan semua problem yang kamu hadapi. Tapi sebenarnya di sini garis besarnya untuk karir
studi, usaha atau bisnis, proyek kalian itu semuanya benar-benar baik-baik aja saat ini. Kalian harus lebih percaya diri lagi agar inner power atau kekuatan kalian itu bisa diaktifkan dan bisa dioptimalkan, sehingga kalian benar-benar bisa menjalani karir itu dengan sebaik-baiknya gitu. Karena kondisinya atau eksternalnya tuh udah baik gitu, tinggal gimana internal kalian untuk menjalani itu dengan seoptimal mungkin gitu. Oke? Itu aspek karir bagi teman-teman yang berzodiak Gemini. Nah, sekarang kita move ke aspek finansial. Jadi bagaimana kondisi finansial teman-teman yang berzodiak Gemini? Ada Nine of Cup dan Seven of Wand gitu. Oke, jadi sama seperti karir, finansial kalian ini juga bisa dibilang baik gitu. Cukup lancar, baik-baik aja lah intinya gitu. Sebenarnya kalau kita membahas cukup itu relatif gitu. Tetapi untuk teman-teman yang berzodiak Gemini ini, kalian ini dominan sangat cukup. Untuk saat ini benar-benar cukup, benar-benar finansial itu baik-baik aja. Hanya tinggal bagaimana mengelolanya. Gitu. Mungkin juga akan ada banyak rezeki yang terbuka untuk kalian gitu. Banyak pemasukan income yang tidak diduga, entah dapat bonus, dapat reward, atau dapat hadiah dari mana gitu. Tapi yang jelas adalah banyak hal baik tentang tadi karir, dan juga di sini ternyata finansial kalian juga sangat baik gitu. Kondisi karir dan finansial kalian ini sangat baik, sangat cukup, lancar-lancar aja, baik-baik aja, no need to worry gitu. Tetapi di dalam kecukupan ini yang perlu digarisbawahi adalah terkadang dalam keberlimpahan yang kita miliki, sebagian di dalamnya itu ada rezeki orang lain, ada milik orang lain. Jadi teman-teman yang berzodiak Gemini ini disarankan untuk saat ini lebih dermawan lagi, lebih pengasih lagi kepada sesama gitu. Berikan sebagian hartamu untuk orang yang membutuhkan di sekitarmu yang kelihatannya benar-benar butuh orang, tapi jangan berikan ini pada orang yang nggak mau usaha gitu. Jadi kalian bisa menilai gitu, orang yang dia sudah usaha tapi tetap masih kesusahan. Nah, bagilah sebagian rezekimu kepada orang tersebut. Jangan orang yang nggak mau usaha tiba-tiba minta gitu aja, bukan. Tapi berikanlah pada mereka yang sudah berusaha keras tapi masih kesusahan. Nah, jadi bagilah sebagian rezekimu pada mereka. Karena terkadang dalam keberlimpahan yang kita punya ya di situ ada sebagian rezeki orang lain yang dititipkan Tuhan kepada kita. Jadi bagaimana teman-teman yang berzodiak Gemini ini bisa memanfaatkan kondisi yang baik-baik saja ini menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan di bumi gitu. Jadi kalian sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu sesama. Nah, kali ini karena karir dan finansial kalian ini cemerlang, baik-baik aja, jadi manfaatkan itu untuk membantu sesama. Jangan fokus pada amount-nya atau jumlahnya, kuantitasnya jangan, tapi fokus saja pada niat kalian berbagi. Kalian ingin menolong orang lain, kalian ingin meringankan beban orang lain, menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu. Tidak perlu fokus pada nominalnya, seikhlas kalian, sebisa kalian, semampu kalian, dimana dalam pemberian itu yang kalian beri juga happy, kalian yang memberi juga happy. Jadi tidak ada yang merasa terbebani gitu. Oke? Jadi intinya karir dan finansial teman-teman yang berzodiak Gemini ini lancar-lancar aja, mulus-mulus aja dalam kondisi yang cemerlang gitu. Oke? Hanya bagaimana kalian memanfaatkan momen yang baik ini untuk berbagi kepada sesama, berbagi kebahagiaan kepada sesama. Oke? Itu untuk aspek finansial, tidak banyak yang bisa dijelaskan karena terlihat memang semuanya baik-baik saja, banyak keberlimpahan terlihat yang sedang kalian terima saat ini. Oke, aspek finansial. Next kita ke relationship atau love life bagi teman-teman yang berzodiak Gemini. Sini ada Six of
pentacle ya. Stone itu pentacle kalau di tradisional tarotnya. Dan ada the World. Oke, jadi untuk aspek asmara, aspek love life, kehidupan ini tidak akan selalu di atas, juga tidak akan selalu di bawah. Kadang kita menemui masa-masa yang mudah, kadang kita menemui masa-masa yang sulit gitu. Naik turun lah intinya. Begitu juga dengan kondisi asmara kalian gitu. Kadang kamu begitu damai, ceria, tenang bersama pasanganmu. Tapi kadang kamu juga akan menemui masa-masa bosan, masa-masa males, masa-masa ribut terus sama pasangan, masa-masa sulit gitu intinya. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah musim yang selalu silih berganti, kadang seneng, kadang susah. Nah, mungkin saat ini kalian sedang menemukan masa-masa sulit di dalam asmara kalian gitu. Entah kalian sedang berkonflik dengan pasangan atau kalian masih single. Tetapi percayalah bahwa musim itu tidak akan berlangsung selamanya seperti itu. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah mencari jalan keluar atau solusi. Jadi ya memang sih musim gitu pasti akan berganti, tapi ya bukan berarti kalian bukan berarti kalian berpangku tangan dengan tidak berusaha sama sekali, bukan. Tapi maksudnya adalah pemahaman pada pergantian musim tadi, kadang senang kadang susah, itu akan membuat kalian tidak memaksakan sesuatu yang sedang tidak bisa dipaksakan saat ini gitu. Yang bisa kalian lakukan adalah fokus pada diri sendiri, bagaimana kalian mencari solusi atau jalan keluar terhadap semua permasalahan yang sedang kalian hadapi gitu. Jadi pemahaman terhadap pergantian musim itu akan membuat kalian lebih legowo, lebih pasrah, lebih menerima lagi bahwa kadang ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan, terutama itu adalah hal eksternal. Tetapi untuk hal internal atau semua hal yang berhubungan dengan sendiri-sendiri itu selalu bisa diusahakan. Nah, kalian di sini diminta untuk berusaha mengusahakan diri kalian sendiri, hal-hal yang bisa kalian kendalikan atau faktor internal, bagaimana mencari solusi atau penyelesaian terhadap situasi sulit yang sedang kalian hadapi saat ini. Di bagaimana kalian bisa keluar dari situasi sulit ini bukan mengandalkan penyelesaian dari orang lain, melainkan mengusahakan dari diri kalian sendiri gitu. Ketika kalian merasa terlibat dalam hubungan toksik, ya kalian harus mencari cara bagaimana kalian bisa keluar dari situasi itu. Entah kalian mengkomunikasikannya dengan pasangan agar kondisinya bisa diperbaiki, atau jika dia sudah tidak bisa lagi diajak komunikasi atau dia tidak bisa bekerja sama, maka itu saatnya bagi kalian untuk pergi. Jika ini adalah tentang teman-teman yang single gitu, kalian merasa sepi, sendiri, sengsara gitu, coba lihat lagi sebenarnya perasaan sedih, sendiri, kesepian, sengsara itu karena kalian single atau karena sudut pandang kalian yang kurang tepat. Jadi intinya saat ini untuk aspek love life bagi teman-teman yang berzodiak Gemini adalah musim itu kan silih berganti, gak bisa kita senang terus dan kita juga gak akan sedih terus gitu, pasti naik turun. Nah, di dalam pergantian musim ini, rather than kalian itu mengharapkan penyelesaian dari orang lain, kalian harus mengusahakan perubahan dari dalam diri kalian sendiri. Apa kontribusi kalian dalam menimbulkan suatu permasalahan itu? Nah, bagaimana juga kalian berkontribusi semaksimal mungkin untuk keluar dari masalah tersebut gitu. Jadi bagaimana kalian tidak terus berdiam diri, kalian menganggap diri kalian sebagai korban, dan akhirnya kalian menemukan cara untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman itu. Musim akan tetap silih berganti gitu, naik turun, tapi bukan berarti kalian berdiam diri, berpangku tangan untuk tidak mengusahakan apapun dari diri kalian sendiri gitu. Intinya untuk aspek karir sama finansial tadi kan baik-baik aja ya, fine-fine aja, mulus, cemerlang gitu. Nah, untuk aspek relationship ini yang perlu diperbaiki gitu. Terlihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk teman-teman Gemini, terutama tentang perspektif atau sudut pandang kalian dalam merespon atau menanggapi relationship kalian, aspek love life kalian gitu. Oke. Semoga bisa dipahami dengan baik. Itu tadi untuk aspek love life.
Next, kita ke kesehatan bagi teman-teman yang berzodiak Gemini. Di bagaimana kondisi kesehatan kalian? Judgment dan Wheel of Fortune gitu. Oke. Jadi untuk aspek kesehatan mungkin akan ada yang mengalami sakit ringan, misalnya flu, demam, batuk, alergi gitu. Jadi sakit-sakit ringan, dimana itu sebenarnya timbul karena kalian menyepelekan pola hidup, gaya hidup kalian gitu. Jadi hal-hal yang kelihatannya sepele, hal-hal yang kelihatannya sederhana itu kalian sepelekan, nah sehingga itu menimbulkan masalah kesehatan. Ya meskipun itu sakit ringan gitu, tapi kan itu tetap mengganggu. Walaupun itu cuma flu, cuma batuk, cuma demam, cuma alergi, atau cuma diare, cuma pusing gitu, ya itu memang sakit ringan, tapi kan mengganggu juga, mengganggu kenyamanan kalian, atau bahkan mengganggu pekerjaan kalian, mengganggu aktivitas kalian. Nah, oleh karena itu kalian disarankan untuk tidak menyepelekan hal-hal yang kelihatannya kecil atau hal-hal yang kelihatannya sederhana. Jadi jaga lagi pola makan kalian, lifestyle kalian gitu. Jangan terlalu banyak makan gorengan, jangan terlalu sering begadang. Waktunya istirahat tuh ya bener-bener full istirahat, bukan badannya selonjoran, badannya istirahat tapi pikirannya kemana-mana, tapi tetap main HP sampai tengah malam gitu, bukan. Jadi kalian bener-bener perbaiki gaya hidup kalian, makan yang baik gitu. Setidaknya kalau kalian gak bisa 100% makan makanan sehat, raw food gitu ya, jangan dominan juga makanan junk food gitu, makanan gorengan atau makanan yang sebenarnya asing buat tubuh kalian. Karena kelihatannya sepele, tapi masalah kesehatan itu bisa timbul ketika kita menyepelekan hal-hal sederhana gitu. Pasti semua orang pengennya ya sehat, paripurna, ya sehat prima gitu. Nah oleh karena itu kalian diminta untuk lebih memperhatikan lagi hal-hal yang kelihatannya kecil, hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya itu bisa mendatangkan sakit atau ketidaknyamanan bagi kesehatan kalian. Ya simply ya, walaupun itu kayak flu, ya sesederhana flu, demam, batuk, tapi kan itu nggak enak juga gitu. Oke? Jadi untuk aspek kesehatan ini sebenarnya untuk teman-teman Gemini disarankan untuk lebih bukan menghargai ya, lebih memperhatikan lagi hal-hal yang kelihatannya kecil. Karena flu, batuk, atau sakit ringan lainnya itu bisa aja datang hanya karena kalian salah makan gorengan atau salah minum es, kebiasaan begadang, atau kalian tidak bisa mengelola stres kalian, akhirnya timbul jerawat meradang, ibaratnya untuk gitu. Jadi hal-hal kecil itu tetap harus diperhatikan agar kalian tetap berada dalam kenyamanan atau kesehatan kalian tidak terganggu dari sakit-sakit ringan tersebut gitu. Oke? Saya kira cukup untuk specific reading bagi teman-teman yang berzodiak Gemini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.